Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan spiritual, banyak orang mengenali pentingnya waktu subuh sebagai momen yang istimewa dalam menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada perbedaan yang jelas antara mereka yang tekun bangun di saat fajar menyingsing dan mereka yang masih terlelap dalam tidurnya. Berikut 10 perbedaan signifikan antara kedua kelompok ini berdasarkan ajaran Islam dan pengalaman nyata. Yang pertama, orang-orang yang bangun subuh cenderung lebih produktif dalam menjalani hari mereka. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 18 mengungkapkan, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Menyoroti pentingnya waktu pagi dalam mencari keberkahan dan kesegaran yang dapat meningkatkan produktivitas. Rasulullah juga mengingatkan umatnya tentang berkah yang Allah tambahkan bagi mereka di pagi hari, sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud. Kesadaran akan pentingnya waktu pagi dalam mencari ampunan dan berkah dari Allah memotivasi orang-orang yang bangun subuh untuk mulai hari dengan lebih giat dan bersemangat. Ini memungkinkan mereka untuk merencanakan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif, memanfaatkan waktu yang berharga untuk mencapai tujuan mereka. Ahli saraf kognitif dan penulis sains Christian Jared menjelaskan bahwa banyak orang memiliki kronotipe psikologis yang mempengaruhi produktivitas mereka. Kronotipe menggambarkan frekuensi tidur seseorang, di mana ada yang disebut sebagai early riser atau burung pagi, serta night owls atau burung hantu. Burung pagi cenderung lebih suka bangun pagi, sementara burung hantu lebih nyaman dengan begadang dan bangun siang. Selain itu, kronotipe juga mencakup waktu optimal berfungsi seseorang. Sebagai contoh, burung pagi lebih aktif di pagi hari, sementara burung hantu merasa lebih segar di malam hari. Kronotipe yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas mereka, terutama dalam pekerjaan yang melibatkan waktu kerja malam atau shift malam. Memahami kronotipe seseorang dapat membantu mereka mengatur jadwal kerja yang lebih sesuai dengan ritme tubuh mereka, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kesadaran akan kronotipe dapat menjadi faktor penting dalam memperbaiki produktivitas seseorang, termasuk dalam konteks bangun subuh dan manfaatnya terhadap kinerja harian. Kedua, orang-orang yang bangun subuh cenderung lebih dalam menjalani kehidupan mereka. Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 190 mengajarkan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Mengamati keindahan alam di pagi hari dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka yang menyadari dan mengapresiasi kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang cerah dan segar membawa kesan positif yang memancarkan energi positif kepada individu yang memilih untuk bangun subuh. Ketika seseorang memulai hari dengan menghargai keindahan alam dan merenungkan kebesaran penciptaan, mereka cenderung memiliki sikap yang lebih positif dan lebih mudah merasa bahagia. Kebahagiaan ini juga dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial
dan interaksi sehari-hari, menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis bagi individu yang mempraktikkan kebiasaan bangun subuh. Penelitian yang dilakukan pada mahasiswa kedokteran di Universitas Dokuz Eylül di Turki menunjukkan bahwa orang yang cenderung bangun pagi memiliki skor kebahagiaan yang lebih tinggi daripada mereka yang lebih suka begadang malam. Data menunjukkan bahwa sebanyak 26,6% dari mahasiswa yang tergolong sebagai mahasiswa burung hantu mendapat nilai kebahagiaan yang lebih rendah. Selain itu, penelitian lain juga menyoroti bahwa manusia dengan kategori burung hantu lebih rentan terhadap depresi, gangguan afektif musiman, dan penyalahgunaan obat-obatan jika dibandingkan dengan mereka yang cenderung tidur lebih awal lalu bangun subuh. Manusia kategori burung hantu juga cenderung memiliki keterampilan pengaturan emosi dan sikap positif terhadap waktu yang lebih rendah. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kebahagiaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, bangun subuh dan terpapar sinar matahari pagi memiliki dampak positif pada kesehatan fisik seseorang. Para dokter menyarankan bahwa bangun pagi membantu memperbaiki ritme sirkadian yang berkontribusi pada keseimbangan hormonal dan metabolisme tubuh. Saat fajar mulai terbit, kandungan gas O3 atau ozon masih melimpah, yang berkurang sedikit demi sedikit ketika matahari terbenam pada sore hari. Studi menunjukkan bahwa ozon yang melimpah saat fajar dapat menghambat pertumbuhan virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Ketika seseorang menghirup udara segar pada waktu fajar, mereka akan merasakan nikmatnya dan segarnya udara yang luar biasa. Ozon juga dapat menstimulasi metabolisme oksigen dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang bangun di pagi hari dan terpapar sinar matahari pagi, mereka dapat merasakan manfaat kesehatan yang signifikan, seperti pernapasan yang lebih baik dan peningkatan sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, bagi mereka yang bangun siang atau tidur kembali setelah subuh, kurangnya paparan sinar matahari pagi dan oksigen segar dapat menyebabkan sensasi sesak dan sakit pada dada akibat kurang oksigen yang dihirup. Yang keempat, wudhu pagi membawa manfaat yang signifikan bagi penampilan fisik dan kesejahteraan mental seseorang. Hadis Sahih Bukhari menyampaikan pesan Rasulullah bahwa mandi dan bersuci sebisa mungkin pada hari Jumat dapat membantu menghilangkan dosa-dosa. Wudhu pagi tidak hanya membersihkan secara fisik, tetapi juga menyegarkan pikiran dan jiwa. Proses wudhu pagi melibatkan air yang menyentuh wajah, membantu memberikan kesegaran dan kecerahan pada kulit. Wajah yang terpapar air wudhu pagi tampak berbeda dari orang yang bangun kesiangan. Bahkan beberapa psikolog menyatakan bahwa orang yang terbangun di jam 3 hingga 5 pagi cenderung memiliki sikap yang lebih sopan dan bijaksana. Mereka tidak tergesa-gesa dan menahan amarah ketika emosi meledak-ledak. Dalam konteks penampilan fisik, kemampuan untuk mengendalikan emosi dan menahan amarah juga memiliki dampak positif pada kulit wajah. Marah-marah dapat membuat otot wajah mengendur dan merubah tekstur kulit wajah. Dengan demikian, melalui kebiasaan bangun subuh dan melakukan wudhu pagi, seseorang tidak hanya mendapatkan manfaat spiritual dan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak positif pada penampilan fisik mereka. Yang kelima, bangun subuh membawa berkah dalam hal rezeki dan kesuksesan. Hadis dari Imam Ibnu Majah menyatakan bahwa barokah itu terdapat pada umatku di pagi hari, yang mana hadis ini menekankan pentingnya waktu pagi dalam mendapatkan berkah dan rezeki dari Allah. Imam Ahmad dan Al-Baihaqi mengisahkan
Ketika Rasulullah sepulangnya dari sholat subuh di Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya, Fatimah, masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Rasulullah mengajarkan bahwa Allah memberikan rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dan terbit matahari. Banyak orang sukses yang mempraktekkan kebiasaan bangun di waktu pagi antara jam 3 hingga 5 dan langsung beraktivitas. Mereka tidak hanya menyelesaikan pekerjaan rumah, tetapi juga mendapatkan dampak yang sangat positif bagi fisik, mental, dan emosional mereka. Mereka tidak mengeluh karena mereka menyadari bahwa kebiasaan bangun pagi membawa berkah dan membuka pintu rezeki yang berlimpah dari Allah. Dengan memahami nilai spiritual dan praktis dari bangun subuh, seseorang dapat menumbuhkan kebiasaan yang membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang memperbaiki produktivitas dan kesehatan, tetapi juga tentang membuka pintu rezeki dan kesuksesan yang tersembunyi di waktu pagi. Yang keenam, bangun subuh membawa manfaat dalam meningkatkan konsentrasi dan daya ingat seseorang. Pengalaman ahli spiritual menunjukkan bahwa kegiatan ibadah di pagi hari seperti sholat dan zikir dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ketika fajar mulai menyingsing dan kita menghirup napas panjang, aliran darah bersama dengan oksigen menuju otak meningkat, sehingga meningkatkan kecepatan reaksi dan respon otak terhadap stimulus luar. Hal ini membuat otak lebih siap untuk berpikir dan mengingat informasi dengan lebih efektif. Tidaklah mengherankan bahwa banyak orang yang memilih untuk menghafal atau belajar di waktu subuh, karena kondisi tubuh dan otak pada saat itu memang mendukung untuk proses belajar dan mengingat. Namun penting untuk dicatat bahwa manfaat ini hanya dapat diperoleh melalui kebiasaan yang konsisten dan berkelanjutan. Organ tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dan merespon secara positif terhadap kebiasaan yang dilakukan. Oleh karena itu, pentingnya untuk memperhatikan kualitas dan konsistensi dari kebiasaan bangun subuh ini. Yang ketujuh, bangun subuh memberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 70 menekankan pentingnya berkata-kata yang benar yang menjadi salah satu ciri kebijaksanaan. Ketenangan yang diperoleh dari waktu sholat subuh seringkali dikaitkan dengan kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu. Orang yang biasa menikmati udara segar di pagi hari, terutama pada saat fajar, akan mendapatkan efek positif bagi kesehatan emosional mereka. Suasana yang tenang dan hening membantu seseorang merasa lebih rileks saat mempersiapkan diri menjalani aktivitas sehari-hari. Bahkan, beberapa psikolog menyatakan bahwa orang yang terbangun di jam 3 hingga 5 pagi cenderung memiliki sikap yang lebih sopan dan bijaksana. Dengan demikian, melalui kebiasaan bangun subuh dan menikmati ketenangan serta kedamaian pada saat fajar, seseorang dapat mengembangkan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi dan mengambil keputusan dengan bijak. Yang kedelapan, bangun pagi untuk sholat subuh membantu menghindari kemalasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyatakan bahwa pada pagi hari ada keberkahan yang menunjukkan pentingnya waktu pagi dalam mendapatkan berkah dari Allah. Kebiasaan bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh membantu seseorang untuk menghindari jatuh ke dalam kemalasan. Orang yang terbiasa bangun siang setelah matahari terbit seringkali akan merasakan gejala kelelahan, pegal-pegal pada tubuh, kesemutan tiba-tiba pada tangan, atau bahkan pusing. Gejala-gejala ini menandakan
bahwa kesehatan jasmani dan jiwa seseorang tidak sehat, yang dapat menyebabkan tubuh menjadi malas dan kehilangan semangat untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Namun ketika seseorang bangun pagi dan aktif menjalani aktivitas setelah sholat subuh tanpa tidur lagi, mereka akan merasa lebih segar dan semangat. Dengan membiasakan diri untuk bangun pagi, selain meningkatkan tingkat keimanan, juga merupakan langkah awal untuk menjadikan hari-hari lebih berkah, penuh semangat, serta menyehatkan jiwa dan raga. Lalu yang kesembilan, wudhu subuh memberikan manfaat dalam menjaga kesegaran dan awet muda pada kulit. Hadis sahih Imam Muslim menyatakan bahwa jika seorang muslim melakukan wudhu, maka dosa-dosa keluar dari tubuhnya, bahkan dari bawah kuku-kukunya, yang menyoroti pentingnya wudhu dalam membersihkan diri dari dosa-dosa dan kotoran. Membersihkan diri secara teratur termasuk melalui wudhu, dikaitkan dengan kesegaran dan awet muda. Wudhu subuh cenderung menggunakan air yang dingin, dan air dingin telah terbukti membantu mengkondisikan pori-pori kulit agar terlihat lebih kencang dan awet muda. Selain itu, proses wudhu yang melibatkan gerakan membasuh dan menggosok bagian-bagian tertentu dari tubuh juga dapat merangsang sirkulasi darah dan meremajakan kulit. Dengan demikian, melalui wudhu subuh, seseorang tidak hanya membersihkan diri secara fisik dan spiritual, tetapi juga membantu menjaga kesegaran dan keawet mudaan kulit. Ini adalah salah satu dari banyak manfaat yang dapat diperoleh dari praktek ibadah Islam yang dijalankan dengan konsisten dan penuh keikhlasan. Kemudian yang ke-10, bangun pagi memberikan kesempatan untuk mendapatkan waktu yang lebih berkualitas dengan keluarga. Pengalaman ahli spiritual menunjukkan bahwa kebiasaan bangun pagi seringkali membuat seseorang lebih siap dan memiliki lebih banyak waktu untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga sebelum memulai hari, yang pada akhirnya mempererat hubungan keluarga. Waktu pagi seringkali dianggap sebagai waktu yang tenang dan damai, yang cocok untuk berbagi momen intim dan berharga bersama keluarga. Dengan bangun pagi, seseorang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan anggota keluarga tanpa gangguan atau distraksi dari pekerjaan atau aktivitas lainnya. Ini memungkinkan untuk membangun hubungan yang lebih erat, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan ketenangan yang berharga bersama. Dengan demikian, bangun pagi bukan hanya tentang mempersiapkan diri untuk memulai hari dengan baik, tetapi juga tentang memberikan waktu dan perhatian yang berkualitas kepada keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.